كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kawan-kawan sekalian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali di pagi hari ini bisa di tengah teman-teman sekalian dalam acara kita seputar ekonomi Islam. Apalagi sudut pembahasan yang kita kaji di pagi hari ini termasuk sudut yang sangat penting di dalam memahami eksistensi perekonomian Islam itu untuk tegaknya sebuah negara dan untuk kesejahteraan sebuah masyarakat, serta sebagai lahan ibadah untuk kita semua. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini atas undangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua dan meluruskan segala ucapan kita serta amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua di dalam hal yang dicintai dan diridhoinya. Yang pertama, kalau kita ingin berbicara tentang sudut perekonomian Islam, itu artinya kita berbicara tentang salah satu komponen penting yang diatur di dalam agama ini. Karena agama kita adalah agama yang universal, mengatur segala sesuatu, serta membimbing umatnya kepada segala hal yang mereka perlukan di dalam kehidupannya. Jangankan dalam urusan pribadi, orang per orang, pada hal yang terkait dengan kebersamaan, terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan tata negara, tentunya hal-hal tersebut lebih dijaga dan lebih dipelihara lagi di dalam agama ini. Lebih dijaga dan lebih dipelihara lagi di dalam agama ini. Keluar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kusempurnakan dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama kalian. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum ada sedikit pengalaman wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala hal yang berbahaya untuk umatnya. Dan ini mencakup seluruh sudut di dalam kehidupan, di dalam akidah, di dalam muamalah, di dalam pernikahan, di dalam hukum-hukum, di dalam perekonomian, di dalam tata negara, dalam hal yang terkait dengan pribadi maupun terkait dengan maslahat umum. Semuanya ada aturannya di dalam syariat kita ini. Termasuk di pembahasan perekonomian Islam. Ini adalah pembahasan yang sudah lama di tengah para ulama. Ada pembahasan-pembahasannya. Karena itu kalau kita masuk di pembahasan fikih, apakah fikih berasal dari madhab atau berasal dari hadits, maka kita ketemukan uraian-uraian para ulama tentang hukum-hukum seputar perekonomian, seputar tata negara, ya, hal yang terkait dengan masalah transaksi di tengah manusia, hal yang terkait dengan masalah bagaimana membangun perekonomian di tengah masyarakat, hal yang terkait dengan masalah bagaimana menata sudut-sudut perekonomian agar tegak sebuah negeri, agar supaya terjamin kesejahteraan di tengah manusia. Terjamin kesejahteraan di tengah manusia. Baik. Jadi yang perlu mungkin kita perhatikan dari sirah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang yang kaya raya, dan beliau bukan anak raja, bukan pula orang yang mewarisi harta yang banyak dari ayah-ayahnya dan leluhurnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian di umur yang masih kecil ibunya meninggal, lalu diasuh oleh pamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah kepada nabinya, dengan kerasulan, kenabian dan kerasulan. Beliau menyampaikan dakwanya di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk nabinya dan kaum muslimin negara Islam di kota Madinah. Negara Islam di kota Madinah. Dan dimaklumi keadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah hijrah ke Madinah. Para muhajirin itu orang-orang yang tidak memiliki harta yang mereka bawa berhijrah, hartanya mereka tinggalkan di Mekah. Yang punya harta itu sebagian harta dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin. Tetapi bersamaan dengan itu semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memimpin dunia ini. Islam itu tersebar dari barat sampai ke timurnya. Dan urusan tata negara mereka, konsep dari hal yang menjaga kebersamaan mereka, itu selalu terpelihara. Selalu terpelihara. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di dalam
syariat kita itu ada tuntunan-tuntunan yang sudah mengatur akan bagaimana tegaknya sebuah negeri, bagaimana kuatnya sebuah perekonomian, dan dari mana sumber keuangan pada sebuah negeri itu, dan apa saja, instrumen apa saja yang bisa menggerakkan kehidupan sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang maju. Dan dimaklumi di tengah perjalanan Rasulullah dan para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, terjadi kejadian-kejadian besar. Iya. Yang kejadian-kejadian itu memerlukan pembiayaan yang besar. Tapi bersamaan dengan itu, mereka semuanya bisa melaluinya. Seperti kejadian wabah di Amwas yang mewafatkan banyak dari para sahabat, termasuk gubernurnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, dan selainnya dari sahabat yang meninggal di wabah tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, kejadian-kejadian berat ini bisa dilalui. Bisa dilalui. Sistem perekonomian yang diatur di dalam syariat itu adalah sistem yang paten, menjamin kesejahteraan, dan bisa menghindarkan dari segala perkara yang dihadapi oleh sebuah bangsa, oleh sebuah negeri. Maka ini makna-makna mungkin perlu kita dalami, perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Ya, jadi jangan ada yang menyangka bahwa di dalam syariat kita ini, di dalam agama Islam itu tidak diatur sudut-sudut terkait dengan perekonomian. Itu keliru besar ya, dan mungkin kurang di dalam menelaah. Ya, kalau bicara tentang fiskal, keuangan negara, itu sudah ada buku namanya Al-Kharaj, ditulis oleh Abu Yusuf, teman Abu Hanifah dan murid beliau, yang wafatnya mendekati tahun 200 Hijriah. Dan buku itu beliau tulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di dalamnya beliau atur terkait dengan masalah menjaga keuangan negara dari arah pemasukan yang masuk kepada negara, apakah itu berupa zakat, berupa wakaf, atau selain dari zakat dan wakaf, dari bentuk-bentuk keuangan dan bagaimana mengelolanya. Sebagaimana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga menulis kitab Al-Kharaj. Ya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang masuk ke dalam deretan guru Al-Bukhari atau di tingkatan Al-Bukhari, beliau juga menulis buku namanya Al-Amwal. Kitab Al-Amwal. Nah, ini termasuk buku yang ajaib ya di pembahasan-pembahasan seputar perekonomian Islam. Demikian pula ditulis oleh Ibnu Zanjawi buku dengan judul Al-Amwal. Dan ada buku-buku yang ditulis terkait dengan masalah hukum seputar pasar, seputar perniagaan, cara menghasilkan, dan sebagainya. Kalau dihitung di dalam hal ini puluhan bahkan ratusan buku khusus terkait dengan masalah perekonomian dengan berbagai bentuknya. Ya. Dan ini di samping apa yang sudah saya terangkan di dalam buku-buku hadits dan buku-buku fikih, itu ada dasar-dasar pembahasan pada hal yang diperlukan di dalam perekonomian Islam itu. Baik. Kemudian yang pendahuluan yang terakhir sebelum saya masuk kepada inti pembahasan kita, saya ingin terangkan ya bahwa membahas seputar perekonomian Islam itu pembahasan penting. Jangan kita lihat dari sudut ilmu saja dan kegiatan khusus saja terkait dengan dunia. Kita berinteraksi untuk dunia, menghasilkan harta, menghasilkan keuangan, ya, dan yang semisal dengan itu. Kita jangan melihat pada sudut pandang yang pendek itu. Tapi kita lihat di sudut pandang yang lengkap. Ya, di dalam pembahasan perekonomian itu ada sudut-sudut ibadah. Ada pintu-pintu ketaatan yang kita penting untuk mencermatinya. Karena kalau kita bahas
ekonomi Islam dengan benar, itu artinya kita ajari orang untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam perekonomian, dan kita ajari manusia agar supaya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghancurkan sebuah perekonomian. Kemudian sudut ibadah yang lainnya adalah memberi manfaat kepada manusia. Memberi manfaat kepada manusia. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Itu hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Iya. Dan bentuk sedekah, bentuk ibadah itu banyak. Tersenyum ke wajah saudara kita, sedekah. Ya, ada orang yang membawa barang, kita bantu dia mengangkat barangnya, adalah sedekah. Apalagi kalau teman-teman sekalian ini sebagai orang-orang yang belajar di sektor keuangan dan perekonomian, kemudian menjadi orang-orang yang paham tentang hukum-hukum ekonomi Islam, lalu dia buat manfaat di tengah manusia, dia jalankan, pasti akan mendatangkan manfaat di tengah manusia, melahirkan kebaikan-kebaikan. Yaitu dari pintu-pintu ibadah dan ketaatan yang sangat bermanfaat sekali. Sudut yang lainnya dari pintu ibadah, ini adalah kekuatan sebuah negeri, kekuatan kaum muslimin. Dan pada hal yang menjaga kekuatan sebuah negeri itu masuk di dalam perhatian agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Dan kekuatan itu adalah makna yang luas, masuk di dalamnya kekuatan maknawi dan masuk di dalamnya kekuatan fisik. Ya, segala hal yang dengannya terbentuk kekuatan kaum muslimin, kekuatan negeri mereka, maka menjaganya itu adalah bentuk dari ibadah. Menjaganya adalah bentuk dari ibadah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan juga dari sudut ibadah di sini, bahwa di dalam mengkaji tentang ekonomi Islam, kita akan mampu melihat apa-apa yang dengannya bisa membawa kemaslahatan untuk manusia, dan apa-apa yang dengannya bisa menolak bahaya-bahaya dari manusia. Dan ini inti disebut di dalam maqasidus syariah sebagai tahqiqul masalih wa takmiluha, atau daf'ul mafasid wa takliluha. Mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Kalau tidak, menolak mafsadat. Kalau tidak bisa ditolak, maka dikurangi. Dan ini inti dari salah satu dari maksud pokok di dalam pensyariatan. Ada di dalam agama ini, dan ada di dalam seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala tentang hal tersebut. Baik. Maka ini beberapa pendahuluan ya tentang pentingnya pembahasan-pembahasan seputar perekonomian Islam. Dan kalau tidak dikenal hal yang terbaik untuk manusia di dalam perekonomian Islam ini, maka kita khawatir bentuk-bentuk dari perekonomian yang bisa merusak, hal-hal yang bisa membahayakan manusia, itu akan selalu berkembang di tengah manusia dan membawa perkara-perkara yang tidak baik, melemahkan keberadaan kita sebagai suatu negeri, sebagai suatu masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita di dalam kajian ini. Jadi yang pertama yang ingin saya terangkan tentang perekonomian Islam adalah definisi dari ekonomi Islam itu sendiri.
Ya, kalau kita berbicara tentang al-iqtisadul islami, perekonomian Islam, itu artinya kita berbicara tentang ilmu seputar hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amalia, amalan-amalan yang dibangun di atas dalil-dalil yang merinci. Ya, terkait dengan bagaimana cara menghasilkan harta, cara membelanjakannya, memanfaatkannya, ya, dan bagaimana cara mengembangkannya. Bagaimana cara mengembangkannya. Jadi itu mungkin kalimat ringkasnya untuk definisi ekonomi Islam. Yang pertama, dia adalah ilmu. Ini terkait dengan masalah ilmu. Ya, teori. Tuntunan pijakan-pijakan. Bil ahkami syariah. Seputar hukum-hukum syar'i. Jadi ini pembahasannya bukan terkait dengan masalah pengalaman, murni pengalaman, atau terkait dengan masalah hukum-hukum akal, atau terkait dengan masalah perekonomian, bentuk-bentuk dari sistem perekonomian yang dibuat oleh manusia. Tapi kita berbicara tentang ilmu ini berbicara tentang hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i. Dan hukum syar'i ini terkait dengan amalia. Apa yang diamalkan, apa yang dilakukan. Kita beraktivitas, bermuamalah dengannya. Bermuamalah dengannya. Iya. Kemudian kaitannya pada 3 hal. Yang pertama, pada apa yang diupayakan oleh manusia. Apa yang mereka hasilkan. Apa yang mereka produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia membelanjakannya. Bagaimana dia menyerap dari hasil tersebut. Bagaimana dia menghabiskannya atau memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara dia mengembangkannya. Bagaimana cara dia mengembangkannya, membuatnya semakin luas, semakin banyak, semakin merata. Nah, ini sudut-sudut yang dibahas di dalam perekonomian Islam itu. Perekonomian Islam itu punya karakteristik dan keistimewaan. Ada karakternya. Dan ada keistimewaan-keistimewaannya. Ini karakter membedakannya dari berbagai jenis perekonomian yang biasa ditekuni oleh manusia di masa sekarang. Apakah mau disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, liberalis, atau yang semisal dengan itu. Pada perekonomian Islam itu punya karakteristik tersendiri. Dan keistimewaan-keistimewaan, ini yang harusnya selalu kita ingat sebagai suatu dasar di dalam kita membangun kebaikan. Ya, namanya teori, ya ilmu, kalau dilihat dari sudut manfaat dan maslahat, dipikir secara akal, tidak ada yang akan lebih bermanfaat dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh manusia dan menciptakan seluruh keperluan mereka di langit dan di bumi ini. Ketika Allah menetapkan hukum-hukum yang terbaik untuk mereka, maka itulah yang paling baik untuk mereka dan paling menjamin kebaikan untuk mereka. Iya. Karena itu karakteristik pertama dari ekonomi Islam itu adalah at-takamul wasyumul. Kesempurnaan dan universal. Dia sempurna dalam segala hal. Mau masuk di sudut pembahasan apa saja seputar perekonomian dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, apakah terkait dengan masalah moneter, terkait dengan fiskal, terkait dengan ekonomi makro, ekonomi mikro, ataupun yang lainnya dari hal-hal yang diperlukan oleh manusia, yang terjadi di tengah manusia, walaupun itu baru terjadi, pasti di dalam Islam ada hukum-hukum yang mengaturnya. Ada pembahasan-pembahasan tentangnya. Itu makna kesempurnaan.
Dan makna syumuliyah, dia mencakup segala hal. Mencakup segala hal. Karena itu di dalam al-iqtisadil islami, di dalam perekonomian Islam itu, yang dibahas bukan cuma masalah teorinya saja, tapi dibahas di dalam perekonomian Islam itu tentang bagaimana teori ekonomi itu sendiri, dibahas tentang dasar-dasar pokoknya, kemudian dibahas juga tentang orang-orang yang melaksanakan perekonomian itu, apa sifat-sifat dan ciri-ciri mereka, dan tentang produktivitas mereka, apa yang harusnya mereka hasilkan, bagaimana cara menghasilkannya. Kemudian sumber-sumber dari perekonomian itu sudah diatur paten di dalam agama kita. Syumul. Ya. Kalau kita misalnya sekarang ini di APBN, di APDN kita misalnya sumber pemasukannya ada 3. Satu dari pajak, kedua pemasukan yang bukan pajak, dan yang ketiga dari hibah. Ya. Pada sumber pemasukan di dalam perekonomian Islam itu akan menggambarkan kepada kita luasnya dan sempurnanya Islam ini menata apa yang terbaik untuk tegaknya sebuah negeri. Dan kita akan terangkan insyaallah ta'ala sebagian dari hal itu. Iya, maka ini karakter yang pertama dari perekonomian Islam, kesempurnaan dan keuniversalan. Kemudian dari karakter yang kedua, ekonomi Islam itu terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan. Iya. Makanya orang yang beraktivitas dalam perekonomian Islam itu dibangun di atas dorongan yang sangat kuat. Karena dorongan yang seseorang itu hanya didorong oleh fisik, didorong oleh kekuatan dari luar yang mengharuskan dia beraktivitas. Ada tuntutan negara, ada tuntutan masyarakat, tuntutan keluarga, tuntutan dari orang tua, dia beraktivitas, membuat hal-hal yang dengannya dia berproduksi dan menghasilkan. Ya, dorongan itu dorongan yang lemah kalau dibanding dengan dorongan yang berasal dari dalam hati. Ya, karena sudut perekonomian itu diatur. Saya sudah terangkan tadi, ada sudut ibadah. Kemudian yang kedua, ada sudut memberi manfaat kepada manusia. Ada sudut lain terkait dengan masalah itqan di dalam beramal. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu minal abd idza amila amalan ayutqinahu." Allah cinta dari seorang hamba itu kalau dia berbuat sebuah amalan, dia berbuat sebuah perbuatan, dia mutkin di dalamnya. Lengkap, utuh, sempurna. Dia tidak mau ada kurangnya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ini orang yang dicintai oleh Allah. Jadi itu dibangun di atas dasar akidah. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam sebuah aktivitas perekonomian, kita ingin mendapat cinta Allah. Kita masuk di dalam membangun ekonomi negeri kita, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam membuat dari sumber-sumber perekonomian atau membantu manusia di dalam menjalankan bentuk-bentuk dari aktivitas produktivitas mereka, maka itu adalah bagian dari ibadah, dorongan yang kuat. Iya, dorongan yang kuat. Kemudian yang ketiga, dari karakteristik perekonomian Islam itu erat kaitannya dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang beraktivitas dengan perekonomian di dalam Islam itu bukan hanya sekedar mengejar harta saja. Iya, yang penting dapat harta, tidak peduli siapa yang ada di depannya. Mau disiku, mau diinjak, mau ditendang, tidak seperti itu. Tapi di dalam sudut perekonomian Islam itu diperhatikan dari akhlak yang mulia. Ada namanya amanah. Ada namanya wafa, memberikan penuh hak orang. Ada namanya as-sidq, ketulusan untuk manusia. Ada namanya transparan di dalam
melakukan aktivitas perekonomiannya. Tidak ada yang dia sembunyikan. Iya. Ada namanya, dia tunaikan, dia berikan hak manusia sebagaimana hak-hak tersebut menjadi milik mereka. Iya. Ada namanya keadilan. Berlaku adil di dalam muamalah. Ya. Dan banyak lagi dari akhlak-akhlak yang mulia dibangun di atas dasar perekonomian tersebut. Ada yang berhutang misalnya, kita berikan hutang tersebut ala sabilit tabarru, dengan bentuk membantunya. Itu namanya memberi piutang, itu membantu. Jangan diambil keuntungan lagi darinya, jangan diambil riba darinya, tambahan yang memberatkan orang. Ini yang mencekik manusia. Itu dilarang di dalam syariat Islam yang agung ini. Maka dari karakter utama dari perekonomian Islam ini, perekonomian Islam itu sangat erat kaitannya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi. Iya. Maka dari situlah terbangun aktivitas kenegaraan. Rasulullah SAW di kota Madinah dilanjutkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin, tersebar luas oleh para pemimpin yang datang setelahnya. Dan apa yang berkembang dari hukum-hukum di tengah manusia, dari bersama dengan bersama dengan perkembangan masa, itu sudah ada tuntunan-tuntunan yang mengatur di dalamnya. Kemudian berikutnya yang keempat dari karakteristik perekonomian Islam, bahwa perekonomian Islam itu bersifat rabbaniyah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selalu ada dasar dan patokannya, ada bimbingannya, iya, ada ukurannya, Dan ini dari hal yang indah di dalam mengatur perekonomian. Jangan dipikir itu tidak ada aturannya. Iya. Kayak misalnya masalah BPJS misalnya. Masalah gaji ASN. Andai kata misalnya negara ini sedang menghadapi kesulitan atau krisis seperti yang kemarin yang telah kita lalui, alhamdulillah dilalui dengan baik. Yang kalau terjadi sesuatu yang memberatkan, maka kadang ada hukum-hukum khusus terkait dengan hal tersebut. Iya. Jadi boleh saja dari sudut misalnya memahami bagaimana ASN ini gajinya tetap berjalan untuk jaminan asuransi mereka terjaga secara syar'i, itu ada hukum-hukum yang bisa mengatur dengannya. Mungkin masalah ini ya belum terjadi di masa sebelumnya, tapi dari sudut konsep itu ada konsep-konsep yang bisa mengarah ke sana. Ya. Di dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwa aw qalla ta'amu iyalihim fil madinah jama'u ma indahum min ta'amin fi thawbin wahid. Thumma iqtasamu bainahum fi inahin wahidin bisawiyah." Kata Nabi SAW, "Fahum minni wa ana minhum." Kata beliau, orang-orang Asy'ariyin. Nah, ini satu kelompok sahabat ya dari dari Al-Asy'ariyin. Mereka ma'ruf ya, berasal dari Yaman. Ada yang tinggal di Kufa, berasal dari Wadi Rima namanya. Mereka ini beberapa golongan hijrah ke Madinah. Ya, mereka ini subhanallah, kalau sedang kesusahan, habis bekalnya, habis bekal mereka di peperangan, atau di kota Madinah, kurang dari makanan anak-anak mereka, keluarga mereka. Cara mereka apa? Dia kumpulkan seluruh makanannya. Semua yang punya makanan, bawa makanannya, kumpul satu kain. Setelah itu mereka membaginya sama, membagi rata. Maka Nabi sangat memuji perbuatan mereka. Kata Nabi, saya termasuk dari mereka dan mereka termasuk dari saya.
Nah, ini solusi ya untuk masalah yang saya sebutkan tadi. Dari hadits ini kita bisa mengambil solusi bagaimana ANS itu mengeluarkan biaya sendiri secara bersama. Ya, sisa pemerintah membuat untuk mereka sebuah instrumen yang mengembangkan dari biaya itu. Nanti biaya itu dipakai untuk kotak tabungan para ANS. Di dalamnya ada gaji mereka secara bulanan dan ada BPJS mereka. Itu ada dari sini itu satu instrumen, satu konsep syar'i bisa dipakai di dalam pembahasan. Iya, kalau detail-detailnya ya ini bukan urusan saya cuma memberi teori saja. Ya, teorinya kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman sendiri bisa berpikir ya, mengembangkan nanti bagaimana caranya untuk hal tersebut, tapi teorinya seperti itu. Saya berikan sudut syar'inya. Jadi maksudnya bahwa perekonomian Islam ini mau masuk di sudut apa saja, itu ada ayat-ayat, hadits-hadits, dalil-dalil yang mengatur tentang hal tersebut. Ya, cuman memang hal itu tidak kita temukan kalau kita tidak membaca ya buku-buku seputar perekonomian Islam dan tidak mendalaminya. Kemudian dari karakter perekonomian Islam itu terdapat di dalamnya penjagaan yang bercampur. Iya. Terdapat di dalamnya penjagaan yang bercampur, pengawasan ya bercampur. Ya, bergabung di situ. Jadi pengawasan di dalam perekonomian Islam itu ada hal yang terkait dengan negara, ada hal yang terkait dengan individu atau pihak tertentu. Iya. Pihak tertentu. Bukan pengawasan itu berasal dari individu saja, dari orang-orang tertentu saja. Atau bukan dikuasai oleh sebuah negeri saja, atau masuk di dalam tata negara di sudut politik negara saja. Tapi ini pengawasan bersama. Pengawasan bersama. Dan ketika semuanya ada tanggung jawab dan adil di dalam hal tersebut, akan lebih terjaga segala hal yang diperlukan di dalam perekonomian itu. Kemudian dari karakteristik dan keistimewaan perekonomian Islam adalah tawazun, keseimbangan. Dijaga di dalamnya keseimbangan. Iya. Dan keseimbangan ini semuanya diatur di dalam syariat kita. Diatur di dalam syariat kita. Karena itu orang kaya misalnya, silahkan dia menghasilkan harta. Dia memperkaya dirinya sebanyak mungkin, silahkan. Tapi ingat, ada kewajiban zakat di hartamu. Ada hak-hak orang lain yang harusnya kamu keluarkan di situ. Nah, itu menjaga keseimbangan. Supaya harta itu tidak berada di tangan satu orang saja. Ya. Tidak berada di tangan satu manusia saja. Tapi ada juga di tangan orang lain. Sehingga alat untuk mengolah perekonomian dan alat untuk menggerakkan perekonomian di tengah manusia itu berada di kepemilikan banyak orang. Dan itu akan menjaga kekuatan sebuah negeri. Nah, itu satu sudut keseimbangan ya. Kalau kita bahas di sudut yang lain ini panjangnya, saya di kesempatan ini cuma mau menerangkan sudut-sudut keindahan dan karakteristik dari perekonomian Islam itu. Kemudian dari karakter pokok perekonomian Islam itu menggabungkan antara keteguhan dan inovatif. Bisa berkembang. Iya. Jadi hukum-hukumnya tetap, pijakannya tetap, dasarnya tetap. Tapi kalau ada hal-hal yang baru, ada perkembangan-perkembangan, kita bisa berkembang dengan perkembangan tersebut pada hal yang bermanfaat untuk manusia dan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariat. Tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariat. Karena itu ada hal-hal yang bagus bisa dikembangkan dari sudut perekonomian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu di masa beliau ada Baitul Mal. Itu ada Baitul Mal, nizam Baitul Mal. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baitul Mal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala negara. Ada yang masuk dari harta kaum muslimin, itu dipegang langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang di rumah beliau membaginya sampai pernah beliau sholat, ya beliau lupa ada
eh, beberapa emas datang dari Yaman, beliau belum sempat bagi. Maka selepas sholat, beliau peringkas sholatnya, lalu beliau keluar dengan cepat ke rumahnya, mengambil dari harta yang belum dibagi itu, lalu beliau bagikan. Recording in Ya, progress. lalu beliau bagikan. Dan ini pelajaran untuk kita semua ya, bagaimana kepala negara itu, dia tuh nggak, tidak bergampangan dengan hal-hal yang seperti itu. Sholat itu diperpanjang, lebih khusyuk, nah itu keutamaan. Duduk selepas sholat untuk berzikir, keutamaan. Ya, tapi Nabi memperingkas sholatnya. Habis sholat tidak zikir, langsung pergi ke rumah mengambil harta itu. Hal-hal yang afdal ini ditinggalkan oleh Nabi karena ada hal yang wajib, ada hal yang lebih penting untuk beliau tunaikan, yaitu membagi harta itu dengan cepat. Itu dulu di masa Nabi, harta itu ada sama beliau ataupun disimpan satu tempat. Nabi pasang di situ beberapa orang sahabat seperti Abu Hurairah yang pernah menjaga zakat ya dalam hadits dan sebagainya. Ya. Tapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada Baitul Mal. Ada nizam dari Baitul Mal. Di mana Umar bin Khattab dulu di masa Nabi itu kalau ada dari harta yang masuk dari arah ghanimatul fai itu langsung dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya terkait dengan ghanimah dan fai. Tapi di masa Umar, fai itu ada sebagian harta oleh Umar boleh minta pertimbangan dari para sahabat. Dan Umar berkata, ini harta saya peruntukkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iya, kita kelola, menghasilkan, hasilnya itulah yang dibagi. Hasilnya itulah yang dibagi. Nah, itulah yang masuk di dalam salah satu Baitul Mal. Karena itu di masa Umar bin Khattab, seluruh sahabat itu dapat gaji. Dari kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Itu dapat gaji. Dari Umar bin Khattab. Sudah ada pembagiannya. Sudah ada pembagiannya. Perhatikan ya bagaimana mereka bisa berkembang, membuat dari Baitul Mal, sehingga terus berjalan. Ya Baitul Mal ini kalau seperti sekarang ini ya ini kan ranah antum sekalian di Kementerian Keuangan ya. Wizaratul Maliyah namanya kalau sekarang. Ya itulah Kementerian Keuangan. Iya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini berkembang dan ada. Ya, berkembang dan ada. Jadi ada hukum tetap, tapi begitu ada perkembangan, maka hukum-hukum syar'i itu bisa mentolerir hal yang bermanfaat bagi manusia. Iya. Misalnya di masalah yang sekarang lagi tren ini ya. Ini anak di kampus juga anak-anak muda banyak yang masuk di situ di blockchain ini, daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, merusak perekonomian, ya hanya dipakai untuk kripto misalnya Bitcoin atau yang semisal dengannya. Ya blockchainnya mungkin dia teknologi bermanfaat bagus. Kalau dipakai untuk hal yang bermanfaat, bermanfaat. Tapi kalau dipakai kepada instrumen seperti itu tadi, dipakai untuk kripto, Bitcoin, itu hal yang merusak perekonomian. Hal yang merusak perekonomian. Membuat orang menjadi malas berkarya. Pikirannya hanya sekedar ingin mendapatkan harta dengan cara duduk-duduk saja, santai. Ya, selain daripada hal itu perkara besar di dalam syariat ya, sebab itu namanya gharar, tidak jelas, jahala, fisiknya tidak ada, hanya ada di alam maya saja. Ini perkara-perkara yang tidak sejalan dengan sistem perekonomian di dalam syariat kita. Baik, kemudian dari karakteristik perekonomian Islam itu, di dalam perekonomian Islam itu digabungkan antara menghasilkan hasil dari berupa materi dan juga menghasilkan ketenangan dari sudut jiwanya, ketenangan dari sudut agamanya. Itu sudut perekonomian, bukan cari materi saja, tapi juga menghasilkan hal yang menenangkan hatinya, membuat dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karakteristik perekonomian Islam itu menggabungkan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Iya. Karena perekonomian itu di tangan itu mencakup dua kepemilikan, sebagaimana kita akan terangkan nanti, kita akan fokus di situ. Ya, ada dua kepemilikan. Ada hal yang terkait dengan kepemilikan umum, ada hal yang terkait dengan kepemilikan khusus.
Dan Islam menggabungkan dua-duanya di dalam perekonomian di sebuah negeri. Ya, namun hal yang terkait dengan umum itu harus lebih didahulukan daripada apa yang terkait dengan khusus. Kemudian dari karakter perekonomian Islam itu bersifat alamiah, mencakup seluruh dunia. Ya, bukan bersifat di dalam sebuah negeri saja. Karena dia adalah kebaikan. Kalau dibawa kemanapun, itu akan menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Karena itu orang-orang yang berpikir dengan sudut perekonomian Islam itu, dia akan berpikir bagaimana dia bertindak lokal, tetapi berdampak global. Atau bertindak di dalam sebuah negerinya saja, tapi dia bisa memberi manfaat ke dunia internasional. Dia bisa berpikir bagaimana melakukan hilirisasi yang dengannya dia bisa menciptakan pasar-pasar dunia di negerinya. Orang-orang juga bisa mengambil manfaat. Nah, itu cara berpikirnya di dalam sudut perekonomian Islam. Kemudian yang terakhir dari karakteristik perekonomian Islam itu dibangun di atas keadilan. Dibangun di atas keadilan. Nah, ini al-adl, keadilan di dalam bertransaksi, keadilan di dalam melakukan sebuah aktivitas, sebuah produktivitas itu sangat dijaga dan dipelihara. Dan ini penjabarannya luas tentunya, panjang. Ya. Dan apa yang saya uraikan tadi itu sebagian dari karakteristik dan keistimewaan perekonomian Islam. Kemudian pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan di pertemuan ini adalah tentang dasar-dasar asasi, dasar-dasar pokok untuk sebuah perekonomian Islam. Sebagian ulama di masa sekarang ada yang menamakannya rukun-rukun perekonomian Islam. Ya, dasar pokoknya itu yang pertama adalah hurriyatul iktisad al-muqayyadah. Kebebasan di dalam melakukan aksi perekonomian, tapi terikat dengan ikatan syar'i. Iya. Jadi dalam perekonomian Islam itu, aktivitas perekonomian diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian semua apa yang ada di atas muka bumi. Asalnya untuk kalian, silahkan kalian manfaatkan. Kalian gunakan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakanlah, ya, tegur siapa yang mengharamkan dari perhiasan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dari kehidupan dunia ini. Nah, boleh ada yang mengharamkannya. Asalnya dibolehkan. Itu asalnya. Maka diberi keluasan. Mau bisnis dalam bentuk apa saja, silahkan. Mau di sektor apa saja, silahkan. Dibentuk apa saja, silahkan. Tapi ingat, kebebasannya bukan kebebasan tidak ada batasannya. Karena tidak mungkin Islam, agama yang agung ini memberi kebebasan yang merusak manusia, merusak akal-akal orang. Oh, bebas berekonomi. Kalau gitu kita dagang narkoba saja. Hancur semua anak-anak muda kita. Iya. Kerjanya cuma play-play saja di jalan. Nggak bisa berpikir. Nggak bisa memberikan ide-ide. Ya, mengurus dirinya saya tidak bisa, apalagi bisa memberi ide untuk orang lain. Ya. Jangan bilang, oh ini kan sudut instrumen ekonomi bagus juga kita kelola. Nggak boleh seperti itu. Jadi beri kebebasan, tapi kebebasan harus diikat. Nah, ikatan yang syar'i, syariat ini mengikat sudut perekonomian. Iya. Makanya di dalam sistem perekonomian Islam itu diatur pembahasan tentang pokok-pokok transaksi perekonomian yang diharamkan. Agar supaya dihindari. Karena ini sebab yang bisa menghancurkan. Hal yang merusak perekonomian itu sendiri. Hal yang merusak perekonomian itu sendiri. Karena itu rukun asasi dalam perekonomian Islam diberi kebebasan melakukan produktivitas ekonomi, tetapi ingat, terikat dengan ikatan-ikatan syar'i. Terikat dengan ikatan-ikatan syar'i. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua dalam perekonomian Islam adalah keadilan.
harus dibangun di atas keadilan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada hal yang menyebabkan sebagiannya berlaku melampaui batas terhadap sebagian yang lainnya. Iya. Dan keadilan ini merata di seluruh masyarakat. Iya, merata di seluruh masyarakat. Karena itu dibangun di atas ini ada lagi asas dasar yang ketiga. Di dalam kepemilikan instrumen ekonomi, di dalam ekonomi Islam itu, kepemilikannya itu bercampur. Ada pemilikan yang bersifat umum, dan ada kepemilikan yang bersifat khusus. Ada kepemilikan yang bersifat umum, dan ada kepemilikan yang bersifat khusus. Nah, ini mungkin saya akan kaji lebih mendalam ya tentang kepemilikan hal yang bersifat umum dan kepemilikan yang bersifat khusus. Sebab di dalamnya bisa kita lihat dari sudut mana kekuatan-kekuatan perekonomian di sebuah bangsa, apa yang bisa mengangkatnya. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, dari asas dan dasar perekonomian Islam itu adalah takaful ijtimai. Takaful lengkap untuk seluruh masyarakat. Iya. Takaful simbiosis yang sebagiannya mengikat sebagian yang lain, saling membantunya, tolong menolong, ya, saling menguatkan. Itu ciri dan dasar asasi di dalam perekonomian Islam. Karena itu setiap bentuk transaksi, setiap bentuk aktivitas perekonomian harus dibangun di atas dasar takaful ijtimai. Iya. Bukan pada satu sudut saja, satu pihak saja yang memakan orang lain, ya, atau membahayakan orang lain, tetapi ada bentuk kebaikan yang mencakup semuanya. Ya, dua orang bertransaksi, semuanya mengambil manfaat, semuanya mengambil keuntungan. Maka ini 4 dasar asasi di dalam perekonomian Islam. Dan untuk masuk di dalam memahami dari 4 dasar asasi di sini, jadi perlu saya jabarkan di sini agak terperinci, sebab dari penjabaran ini kita akan bisa memahami sebenarnya untuk membentuk sebuah perekonomian di dalam sebuah negeri, kekuatannya itu bisa berasal dari mana. Iya, ini dengan mengetahui pembahasan berikut ini terkait dengan masalah instrumen perekonomian atau alat untuk produktivitas atau harta yang dimiliki. Harta yang dimiliki itu terbagi 2 di dalam perekonomian Islam. Ada harta umum dan ada harta khusus. Ada harta umum dan ada harta khusus. Iya. Apa itu harta umum? Ini terkait dengan masalah harta umum ya. Ya, kalau kita masuk di dalam mengkaji tentang harta umum, ya juga kita harus melihat ya, maksud di dalam Islam itu apa? Kenapa ada harta yang bersifat umum? Jadi ada harta yaitu masuknya di dalam kepemilikan umum. Ya. Masuknya di dalam kepemilikan umum. Bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Tapi tidak semuanya bisa memanfaatkan pribadi di situ. Dia harta umum. Ya, harus dijaga. Nah, tadi saya sudah singgung ya, perbuatan Umar misalnya tadi, sebagian tanah yang harusnya dibagi, kemudian Umar jadikan itu sebagai harta umum yang hasilnya untuk semuanya. Hasilnya untuk semuanya. Iya. Dan hal yang seperti ini, itu sebenarnya yang diprioritaskan. Harus ditata di dalam sebuah negeri. Harus ditata. Ya, kita harus menata dari ekonomi makro kita. Karena dari ekonomi makro itu yang mencakup hal-hal yang bersifat umum yang membawa manfaat besar untuk manusia. Ya.
Dari situlah, ya, dari perhatian terhadap uh, ekonomi yang bersifat umum ini, kita bisa melihat nanti pemanfaatan harta yang ada di dalam negeri itu untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, dari situ kita bisa menutupi segala keperluan untuk tegaknya sebuah pemerintahan, sebuah negara. Nah, dari situ bisa diciptakan lapangan kerja dan diberikan kepada masyarakat dari instrumen perekonomian yang mereka bisa gerakkan di dalam negeri. Nah, kalau semuanya bergerak kuat perekonomian, nah, maka itu sudut kekuatan. Sudut kekuatan. Iya. Selain daripada itu, dari kepemilikan umum itu membangun nasionalisme, membangun kebersamaan, merasa memiliki, merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab. Karena itu luar biasa ya, indah sekali. Syariat ini mengatur di dalam masalah perekonomian itu. Makanya ada harta yang kaitannya itu dengan masalah ya bersifat umum. Ya. Karena hal yang bersifat umum ini manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan di dalam membangun kedaulatan ekonomi semua bangsa. Sebuah bangsa. Dari mana pokok harta ini? Sumber-sumbernya dari mana? Harta umum ini. Satu, dari sumbernya adalah wakaf. Wakaf yang diperuntukkan untuk kebaikan umum. Wakaf untuk diperuntukkan kebaikan umum atau diperuntukkan pada hal yang khusus tapi mencakup banyak orang. Nah, ini pembahasan wakaf namanya. Dan pembahasan wakaf ini di dalamnya juga terdapat kemandirian keuangan perekonomian untuk sebuah negeri. Tapi ini perlu pembahasan khusus ya. Ada fikihnya, ada kaidahnya. Ya, mungkin di kesempatan lain insyaallah kita akan uraikan. Tapi dari pembahasan wakaf ini, negara bisa membangun apa saja. Bisa membangun apa saja. Tadi saya beri contoh ASN itu ya. Itu juga salah satunya kalau misalnya dipungut dari ASN misalnya, jumlah tertentu. Dan mereka wakafkan. Diambil atas dasar wakaf. Maka sisa wakaf yang terkumpul itu oleh pemerintah dimasukkan ke dalam sebuah investasi yang menguntungkan. Iya. Coba pasang aja di situ di tambang, dibuat smelter atau yang semisal dengan itu, maka itu pasti akan memberi hasil yang sangat besar. Apalagi dengan program Bapak Presiden sekarang yang serius untuk hilirisasi dari berbagai instrumen strategis di negeri kita ini sangat penting sekali. Ya, dari pengembangan wakaf. Ya, Bapak Presiden kita sudah pernah menyebutkan ya bahwa aset wakaf tanah di Indonesia itu potensinya sampai 2.000 triliun. Dan wakaf uang itu potensinya sampai 188 triliun. Dan itu bukan jumlah yang kecil ya. Dan apa yang beliau sebutkan itu sedikit dari pembahasan wakaf. Sedikit dari pembahasan wakaf. Apalagi kalau mau dibahas wakaf ini, bukan dari sudut negeri ini saja, Indonesia saja, kerjasama antar negara. Maka ini menjadi fungsi, menjadi sudut yang mungkin akan terbuka investasi melalui jalur wakaf. Melalui jalur wakaf. Iya, bisa bangun apa saja negeri ini. Negara bisa membangun aset-aset tanpa modal. Bisa membangun banyak hal yang dengan hal tersebut akan membawa kebaikan untuk masyarakat. Itu di sektor wakaf. Maka ini namanya harta kepemilikan umum. Dijaga. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sumber perekonomian yang masuk dalam kepemilikan umum, itu yang terkait dengan hal yang memang sewajarnya milik bersama. Seperti air,
rumput, api, ya. Sekarang di dalam perkembangan teknologi ini ada hal-hal lain mungkin yang bersifat umum bisa dimasukkan ke dalamnya. Maka dalam hal yang seperti itu dijaga. Dan itu dikelola oleh pemerintah. Ya. Karena itu pada dasarnya pada perkara yang kaitannya dengan umum, itu diperuntukkan oleh umum, tidak boleh ditahan. Ya. Dari pokok yang merusak di perekonomian itu, kalau ada seorang yang menahan sesuatu yang wajib dia keluarkan, seperti air misalnya, ada air dia tahan, tidak mau dialirkan ke orang, nggak boleh seperti itu. Air itu milik bersama, ya, milik bersama. Dia biarkan, tidak boleh dia tahan. Baik, berikutnya adalah zakat. Yang ketiga dari harta umum adalah zakat. Dan zakat ini unik ya kalau dibahas ya sebagai instrumen ekonomi. Perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau di dalam syariat kita itu kewajiban zakat itu terkait dengan 4 harta. Harta yang pertama pada emas dan perak. Emas dan perak atau apa yang semisal dengannya dari barang yang bernilai dan bisa dipakai untuk bertransaksi, punya nilai tukar. Punya nilai tukar. Iya. Ini ada zakatnya. Makanya sekarang ini masuk di dalamnya mata uang, obligasi. Yaitu semuanya dari barang-barang bernilai, ada zakatnya. Dikeluarkan zakat padanya. Kemudian yang kedua dari hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak. Kambing, sapi, atau kerbau, atau unta. 3 dari hewan ternak. Kemudian yang ketiga dari hasil bumi. Dari hasil bumi dikeluarkan zakatnya. Iya. Kemudian yang keempat dari barang perniagaan. Dari barang perniagaan. Nah, perhatikan dari zakat ini ya. Ini dat atau benda yang dizakati, instrumen yang ada zakatnya itu semuanya di sektor real. Semuanya di sektor real. Bukan di sektor keuangan, bukan di sektor perbankan, tapi masuknya di sektor real. Ya, karena hal yang berada di sektor real di tengah masyarakat itulah inti untuk membangun kedaulatan perekonomian bangsa. Sebab kapan di realnya ada di tangan rakyat? Iya, ini punya 40 ekor kambing, keluar 1 ekor kambing. Sana punya 121 ekor kambing, keluar 2 ekor kambing. Zakat yang dia keluarkan ini, itu dipegang oleh masyarakat yang lain. Menghasilkan lagi kambing-kambing yang lainnya. Iya. Jadi kalau ada krisis moneter misalnya, turun mata uang, itu tidak akan membahayakan. Sepanjang di sektor realnya, ada di tangan mereka. Ya. Pangannya, sandannya, papannya, semuanya di tangan mereka. Mereka punya. Apa yang dikhawatirkan? Jadi ini perhatian ya, karena itu kecenderungan masuk ke sektor non-real itu, main di memanfaatkan teknologi blockchain untuk kripto dan seterusnya itu hal-hal yang nggak masuk akal sebenarnya. Untuk orang yang ingin kebaikan di sebuah negeri. Untuk orang yang ingin kebaikan di sebuah negeri. Sebab itu akan menyebabkan orang itu nggak pegang harta di tangannya. Dan itu adalah sebab berbahaya untuknya. Tapi dia buat masyarakat itu terbiasa dengan hal yang ada di tangannya. Ada zakat yang dia keluarkan, kemudian dia berikan kepada orang, saling menguatkan. Nah, itu sudut diinginkan di dalam perekonomian. Belum lagi di zakat itu, ada penempatan-penempatannya. Zakat itu diarahkan kepada 8 golongan. 8 golongan ini semuanya orang-orang yang memang menggerakkan perekonomian di dalam sebuah negeri dan sebab terwujudnya kekuatan perekonomian dalam sebuah negeri. Dan ini juga panjang untuk diuraikan ya, cuman saya isyaratkan di sini dari sudut-sudut kekuatan. Kemudian yang keempat adalah pemasukan umum untuk negara. Ya, pemasukan umum untuk negara. Pemasukan umum untuk negara itu banyak. Ada kadang dalam bentuk hibah, bantuan dari luar negeri, ya. Ada kadang dalam bentuk pemasukan negara.
dari hasil-hasil terkait dengan orang yang melakukan transaksi di negara kita secara hukum nasional atau yang semisal dengan itu. Baik, yang kelima dari pemasukan dari harta umum adalah harta yang tidak ada pemiliknya. Kadang ada harta-harta, ada, cuma tidak diketemukan siapa pemiliknya. Atau ada orang yang meninggal, dia meninggalkan harta banyak, tapi tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya. Maka ini masuk di dalam kepemilikan negara, masuk dalam harta umum. Iya. Demikian pula tanah yang dilindungi atau lahan yang dilindungi. Seperti hutan lindung ya kalau di kita. Itu masuk dalam kepemilikan umum. Demikian pula tambang-tambang. Asalnya semua tambang itu milik negara. Kecuali kalau negara sudah berikan kepada person, pribadi atau perusahaan, itu lain lagi namanya. Kita akan bahas nanti itu di kepemilikan khusus. Iya. Demikian pula jizyah. Jizyah ini pungutan untuk non-muslim. Ya, jangan sampai non-muslim dipungut zakat misalnya, lalu muslimnya dipungut zakat, non-muslimnya tidak dipungut zakat. Ya memang non-muslim tidak ada kewajiban zakat, tapi ada jizyah berlaku pada non-muslim. Nah, ini ada aturannya. Ada aturannya. Iya. Jadi pemungutan zakat dan jizyah ini seimbang. Ya, semuanya ada. Dan itu masuk di dalam kepemilikan umum. Makanya asalnya yang mengelola zakat itu adalah negara, itu asal. Yang mengelola zakat. Ya, jadi kalau pengen memperbagus APBDN ya, itu kelola di zakat dengan baik. Itu akan banyak hal yang bagus memperkuat ekonomi negara di situ. Iya. Dan mungkin tidak perlu pada pajak apabila dikelola bagus itu di wakaf dan di zakat. Baik, kemudian yang kesembilan adalah investasi dari harta umum. Ya, negara boleh menginvestasikan harta umum. Kalau tambang-tambang itu oleh negara dikelola, kemudian diinvestasikan. Apalagi sekarang ini ada kebutuhan-kebutuhan negara, listrik, itu ngambil dari batu bara. Batu bara ini ya nanti belinya dari orang-orang, kembalinya bukan kepada kepemilikan umum, kepada kepemilikan pribadi-pribadi. Jadi kalau itu dibuat hilirisasi, semuanya terkait dengan negara. Bukan artinya pribadi nggak boleh masuk di situ, boleh saja. Tetapi dengan hal-hal yang tetap menjaga keseimbangan dan menjaga keadilan. Nah, itu sudut yang dilihat ya di pembahasan ekonomi. Apalagi di pertambangan, Indonesia itu punya dari harta kekayaan yang dengannya bisa memimpin dunia. Ya. Karena itu saya sangat bangga ya kemarin dengan Bapak Presiden kita untuk menyatakan tidak mengirim lagi bahan-bahan mentah nikel ke luar negeri karena ada hilirisasi di Indonesia. Itu beliau sampaikan di G20, itu sebuah keberanian ya luar biasa dan hal yang kita bangga dan bersyukur dengan hal tersebut. Iya, karena itu memang salah satu pokok dari kedaulatan ekonomi suatu negara. Kita dengan berbagai kekayaan dan berbagai nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri, dan cara kita mensyukurinya kita kelola dengan baik. Kita kelola dengan baik. Harusnya orang-orang yang berada dari luar negeri kita, mereka yang perlu kepada kita. Iya. Bukan kita yang perlu kepada mereka. Tapi kita buat dari sesuatu yang dengannya menyebabkan orang itu berkiblat dan semuanya mengambil. Pasar dunia itu ada di tengah kita. Dan itu bisa dibangun. Bisa dibangun. Baik. Kemudian kembali kepada sumber harta khusus. Harta umum sudah ya, harta khusus lagi. Harta khusus itu harta yang terkait dengan pribadi atau terkait dengan sekelompok orang yang membuat kerjasama dalam bentuk perusahaan, syarikat atau yang semisal dengannya, ya itu boleh saja. Ya, dan sumber perekonomian di tengah mereka itu ada berbagai sudut. Sudut yang pertama adalah jual beli namanya. Transaksi menjual membeli, atau bahasa lainnya yang kedua bisnis. Masuk dalam instrumen bisnis apa saja. Bisnis yang menghasilkan kebaikan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Kemudian yang ketiga di sektor pertanian. Apa yang dia tanam, dia hasilkan, dia tanam. Nah, ini termasuk hal yang paling kuat ya. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa ini adalah jenis usaha yang paling baik.
Sebagian ulama menganggap bahwa ini jenis usaha yang paling baik. Ya sebab misalnya sekarang ini ya, kalau mau diikuti dari kejadian-kejadian di krisis moneter, kemudian sebab terjadinya perang dunia kedua dan sebagainya ya, dari masalah-masalah perekonomian antar negara. Kalau terjadi hal-hal yang ribut antar negara tersebut di arah-arah global yang ditunggangi oleh sebagian pihak, itu tidak akan membahayakan sebuah negara sepanjang mereka ada tanamannya sendiri, ada makanannya sendiri, ada yang bisa mereka konsumsi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang menjadi masalah itu kalau kita sudah tidak menanam, tidak ada produktivitas, tidak ada yang kita hasilkan. Nah ini baru kita negara miskin beneran. Ya. Tapi sepanjang lahan kita ada, kita bisa menanam, bisa menghasilkan, ya bisa membuat darinya satu produk, ya produk itu bisa diturunkan lagi menjadi ratusan produk. Nah, itu luar biasa. Dan kita punya orang-orang yang cerdas di negeri ini yang bisa memikirkan itu. Dari satu padi yang ditanam, bagaimana padinya dibuat dengan berbagai bentuknya. Mau kelas yang murah ada, kelas menengah ada, padi anti kolesterol ada, dari lahannya diatur bagaimana di lahan-lahan itu, di pematangnya misalnya dipasang dari pelengkap yang memperkuat ya perekonomian untuk para petani. Kemudian padi itu sendiri bisa dikelola dari padinya, dari berasnya, dari kulitnya ya. Kemudian dikelola sampai keturunan-turunannya itu menghasilkan berbagai produk. Ya, di sektor pertanian itu kepemilikan pribadi ada. Cuman negara di dalam hal ini itu punya potensi dan saya akan terangkan nanti, mungkin kalau masih ada waktu saya akan terangkan pentingnya peran negara dalam kedaulatan ekonomi. Baik, kemudian yang keempat dari instrumen juga adalah di sudut produksi. Ya, harus ada dari sumber pemasukan ya, harta khusus, apa yang dia produk sendiri, apa yang dia buat, apa yang dia dari kreativitasnya. Kemudian yang keenam adalah hasil tambang. Hasil tambang yang bukan dalam harta umum. Ya, bukan dalam harta umum. Dan di negeri kita ini diizinkan ya orang-orang pribadi menambang, perusahaan-perusahaan untuk menambang, ya bukan negara. Bukan negara. Dan itu boleh saja sepanjang dipandang maslahat untuk negara. Tapi ini kalau diatur dengan sistem perekonomian, harusnya diatur dengan hal yang membawa keseimbangan untuk semuanya. Baik, kemudian yang ketujuh, di sudut perikanan, ya tentunya juga ini adalah sumber penghasilan, apalagi kita berada di negeri punya ribuan sungai, ya laut kita sangat luas sekali, ya maka itu sumber dari keuangan pribadi sangat bermanfaat sekali. Ya, kemudian yang kedelapan dari peternakan. Ya, peternakan, dan dimaklum ya di sektor peternakan itu sendiri banyak sekali hal yang menarik, membangun, dan bisa didapat darinya harta untuk bersifat pribadi. Seorang memelihara kambing, melahirkan lagi dan melahirkan. Ya, baik. Kemudian yang kesembilan dari sumber penghasilan pribadi yang menggerakkan perekonomian, ada yang berasal dari hadiah, dari hibah, atau dari dari pemberian. Kemudian yang ke-10 ada yang masuk dari wasiat. Ya, kalau ada yang meninggal dia berwasiat untuk si fulan dan si fulan, itu juga masuk dari sumber harta pribadi. Demikian pula warisan. Ya, dia menerima warisan, makanya dan kita bersyukur ya di negeri kita ini hukum-hukum seputar wasiat, warisan itu ada pengendalian agama, dipakai hukum syariat di dalamnya. Dan itu dari salah satu kebaikan ya. Dan mudah-mudahan di perekonomian ini bisa diberlakukan juga hukum syariat di dalamnya. Supaya kalau dipakai di dalamnya hukum syariat Islam sampai di pengadilannya, maka itu akan kuat sekali. Ya, akan kuat sekali. Ya, karena sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan penipuan, melakukan bentuk-bentuk yang tidak benar di dalam kegiatan ekonomi, tidak bisa dituntut. Sebab tidak ada pasal yang bisa menuntutnya. Padahal itu kalau dimasukkan di dalam peradilan Islam bisa dituntut. Bisa untuk dituntut. Iya. Dan ini membangunnya itu kelengkapan ini harus dipertimbangkan dengan matang di dalam hal tersebut. Kemudian yang ke-12 dari kepemilikan pribadi juga di dalam hal menghidupkan lahan. Jadi lahan-lahan yang tidak aktif, lahan yang mati, ya lahan yang mati dihidupkan.
Tapi menghidupkan lahan ini bisa menjadi kepemilikan pribadi. Tapi ini pada setiap negara itu diatur dengan aturannya masing-masing. Jadi kalau ada yang menghidupkan lahan, itu dilaporkan kemana, kemudian disyaratkan dia harus kelola selama berapa lama, bentuk dia menghidupkannya kayak bagaimana. Ya, demikian pula dari hasil kerja dia sebagai pegawai ASN misalnya atau freelance, itu semuanya masuk di dalam kepemilikan pribadi. Demikian pula tanah, lahan, atau pemberian pinjaman negara. Negara memberi tanah atau memberi lahan, apakah negara memberinya dalam bentuk pinjaman atau memberikannya cuma-cuma? Nah, itu kalau diberi kepada person pribadi boleh saja. Boleh saja. Dan ini semuanya berlaku ya di negeri kita. Ya, masuk juga di dalam instrumen ekonomi kreativitas yang terkait dengan tangan kita sendiri, dengan badan kita sendiri. Kita tidak perlu modal dari harta, cuma perlu modal keringat saja, bekerja. Ya, masih dikembangkan sampai sekarang ya, orang mengut kayu, diambil kayu yang jatuh, kemudian dia jual, itu masih menghasilkan. Demikian pula ada yang pergi cari gaharu yang sudah jatuh, menghasilkan. Ya, demikian pula dia berburu, ya, pada tempat-tempat yang bukan hutan lindung, pada hewan yang diizinkan, berburu, dari hasil buruannya dia jual. Ya, apakah dia jual dagingnya, dia jual kulitnya, dia jual tanduknya, atau apa yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa menjadi sumber-sumber perekonomian. Baik. Jadi kalau kita lihat dari sumber-sumber perekonomian ini, dan ini semuanya saya beri sedikit dalam bentuk rincian, walaupun sekarang ini dari instrumen perekonomian itu banyak sekali, apakah dalam skala makro ataupun mikro, dan bisa dikembangkan. Tapi dengan ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya negara itu punya peranan penting sekali di dalam membangun kedaulatan negerinya. Makanya fungsi di pemerintah di dalam membangun kedaulatan negeri. Karena itu ada namanya politik, ekonomi, politik perdagangan. Nah, itu mengatur. Ya, karena itu dilarang ada ihtikar, dilarang ada mematok harga. Ya, kecuali kalau negara yang menetapkannya. Negara yang menetapkannya. Sebagaimana di dalam kepemilikan lahan itu harus mengikuti aturan negara. Pada hal-hal yang sifatnya umum, memang kaitannya dengan negara, itu tidak boleh dijadikan kepemilikan pribadi. Tidak boleh dijadikan kepemilikan pribadi. Maka harus ada, karena hukum manusia itu tertata apabila diatur dengan aturan-aturan, hukum-hukum. Kalau tidak ada aturan yang mengatur, maka hukum rimba yang berjalan, yang kuat akan memangsa yang lemah. Ya, dan tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan. Baik, ini sebenarnya saya cuma mengisyaratkan ya, karena politik di dalam kedaulatan ekonomi itu ada pembahasannya sendiri. Itu di pembahasan siasa syariah namanya. Di pembahasan siasa syariah. Kemudian ada dua pembahasan terakhir di sini yang ingin saya tutup dengannya pembahasan. Yang pertama, saya sudah terangkan ya sumber-sumber perekonomian yang menggerakkan perekonomian di dalam sebuah negara, dan kita lihat cakupannya luas sekali. Itu kalau dikelola dengan baik oleh sebuah masyarakat di dalam negeri dan didukung oleh suatu politik yang baik dari sebuah negeri, ya dijaga, ditata dengan baik, maka pasti akan menghasilkan kekuatan yang besar dan kedaulatan perekonomian untuk negeri tersebut. Ya, hanya saja untuk menjaganya itu ada kiat-kiatnya di dalam menjaganya. Dan ini ingin saya poinkan ya, bagaimana menjaga perekonomian itu supaya tetap dia stabil dan di atas kebaikan. Yang pertama adalah niat yang baik. Harus dijaga dengan niat yang baik. Jadi memang penting, artinya seorang itu berlaku tulus, berlaku ikhlas. Ya, seorang itu di dalam negerinya ingin memberi manfaat kepada manusia, bukan merusak. Ya, bukan merusak. Seorang di dalam negerinya, kalaupun dia misalnya merasa dizalimi, dia bersabar dan dia mendoakan kebaikan, banyak memaafkan. Nah, ini hal-hal yang mewarnai pada SDN-nya. Pada SDM itu sendiri, kalau sumber daya manusianya bagus cara berpikirnya di dalam hal ini, maka akan baik pula hasilnya. Akan baik pula hasilnya.
Kemudian yang kedua, dari cara penjagaan harta umum dan pribadi ini adalah membangun sumber daya manusia yang paham akan fikih perekonomian dan memiliki dari alat-alat, ya, punya dari skill leadership yang membantu dia untuk bisa melakukan aktivitas perekonomian dengan baik. Melakukan aktivitas perekonomian dengan baik. Makanya ini harusnya menjadi perhatian besar. Perhatian besar. Dan negara ketika untuk semuanya berada di Kepenstan ini kan sudah merupakan hal besar ya dibuat oleh negara menghasilkan orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Ahli-ahli di bidang ekonomi. Cuman yang menjadi masalah itu kadang kurang di dalam pengetahuan di sudut ekonomi Islamnya. Dan yang kedua, kurang di dalam mengenal akhlak serta akidah orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi itu. Sebab ini adalah hal yang penting. Ya, karena orang yang cerdas tanpa keimanan dan ketakwaan, kecerdasannya itu akan menjadi liar. Mungkin akan dia gunakan pada hal yang tidak baik. Tapi kalau dia punya keimanan dan ketakwaan, ada ikatan-ikatan di dalam hatinya yang melarang dia dari hal yang buruk, mengajaknya kepada hal yang baik, maka insya Allah ta'ala itu potensi besar. Potensi besar. Dan untuk membentuk SDM ini, itu boleh negara itu mengkhususkan ya keuangan khusus atau jaminan khusus untuk SDM itu tadi. Ya karena itu di SDM ini kalau di sebagian negara itu diperhatikan. Ya kadang sebagian dosen itu gajinya itu sangat sangat tinggi sekali. Sama dengan gaji seorang direktur dan semisal dengan itu. Karena diperhatikan sebab mereka ini orang-orang yang berpikir ide-idenya itulah yang bermanfaat untuk manusia. Jadi kalau orang yang harusnya dia mencetak kader-kader, dia sibuk lagi masuk ke arah ranah bisnis, akhirnya tidak ada di posisi yang mencetak. Ya, tidak ada di posisi yang mencetak. Misalnya semua ustadz akhirnya turun menjadi pebisnis, tidak ada lagi yang mengajar. Mau kayak gimana nanti? Dari manusia tidak ada yang mendidiknya. Semua guru, semua dosen, semuanya akhirnya menjadi pelaku bisnis. Tidak ada lagi yang mengajar. Ya maka harus dikhususkan dan diberi jaminan yang bagus di situ. Dan diberi jaminan untuk mereka mengembangkan keahliannya. Mengembangkan keahliannya. Dan itu bisa dikhususkan. Bisa dibuat dari wakaf. Bisa diambilkan dari dari Baitul Mal. Dari kas negara, apa yang menjamin untuk mereka di situ. Sebab ini penting untuk dipelihara. Dan itu diantara cara menjaga sebuah perekonomian atau harta yang bersifat umum maupun pribadi. Kemudian dari hal yang menjaga harta itu, menjaga perekonomian adalah setiap orang mengeluarkan kewajibannya. Jadi kalau ada zakatnya, dia keluarkan zakatnya. Iya. Dia punya harta, ada orang yang kena musibah, dia keluarkan dari hartanya untuk membantu orang. Untuk membantu orang. Ya, terjadi pandemi, jangan dia jual mahal-mahal, dia beri keringanan untuk orang sedang kesusahan. Dia beri perhatian. Jadi sepanjang semuanya ada penjagaan, dia keluarkan dari haknya, maka itu penjagaan terhadap kedaulatan perekonomian. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada melampaui batas. Melampaui batas terhadap harta orang lain. Apakah dengan cara mencurinya, cara merampoknya, mendudukinya, atau yang semisal dengannya. Tidak boleh melampaui batas. Iya. Kemudian dari bentuk penjagaannya juga adalah menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Seorang bertindak sesuai dengan amanah. Iya. Dari bentuk penjagaan juga adalah ketelitian di dalam melakukan transaksi dan aktivitas ekonomi. Adanya ketelitian di segala hal. Ketelitian di dalam bekerja, ketelitian di dalam memproduksi. Ketika terjadi akad, dia teliti dalam akadnya, dia jaga keabsahannya, dia tulis akan hal tersebut. Iya. Maka ini semuanya adalah hal yang menjaga harta. Karena kadang orang masuk di sudut bisnis ekonomi, dia melakukan transaksi jual beli, kurang pencatatannya, akhirnya hilang dari barang-barangnya. Ya, kadang hilangnya karena tidak dicatat. Bukan karena ada penipuan atau tidak amanah. Ya, tapi karena lupa saja. Para pelakunya itu lupa karena tidak dicatat. Maka catatan itu kadang bentuk yang menjaga. Dan itu
Nah, sekarang ini banyak dikembangkan ya aplikasi-aplikasi dikembangkan dari teknologi yang bisa membantu di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang keenam dari hal yang menjaga juga adalah berlaku wajar, seimbang di dalam memanfaatkan harta. Tidak berpoya-poya, tidak juga terlalu kikir. Ya. Kebiasaan, membangun kebiasaan yang wajar di dalam hal tersebut. Ya, dan ini harusnya dididik ya. Ini ada gejala-gejala tidak bagus kadang ya, nampak dari sebagian orang tampil di media-media dengan kemegahannya, dengan kekayaannya. Ya, kadang membuat sedih hati orang-orang yang kurang, orang-orang yang miskin, dan kadang membuat mindset orang itu bukan menjadi tipe pekerja keras lagi, tapi menjadi tipe orang yang senang berangan-angan. Karena yang biasa dia lihat hal-hal yang seperti itu. Itu harusnya negara memberi hardikan kepada hal-hal yang seperti itu agar supaya tidak merusak di tengah manusia. Ya, karena ini masuk di ranah hanya mencari bikin konten supaya dapat hasil ya dari konten yang dia buat. Ya, dia tidak perhatikan konten itu kadang bisa mempengaruhi dari akhlak pembawaan orang dan mempengaruhi aktivitas di dalam perekonomian. Baik, kemudian yang ketujuh dari cara menjaga harta umum dan khusus pada perekonomian yang berjalan adalah menahan orang yang tidak layak bertindak dengan harta. Jadi ada orang yang di tangannya ada harta, tapi dia nggak layak bertindak dengan hartanya. Seperti anak yatim dia punya harta, orang yang gila misalnya, tidak waras dia punya harta. Atau orang yang belum pandai beraktivitas, maka itu diserahkan kepada walinya supaya diposisikan hartanya pada hal yang baik. Dan itu aturan-aturannya. Kemudian dari penjagaan juga adalah banyak membuka peluang. Jadi jangan harta itu senang ditimbun, disimpan. Tapi dia gemar dengan hartanya, dia membuka peluang-peluang bisnis, usaha-usaha lapangan kerja untuk manusia. Dan di antara pokok penjagaan adalah pengawasan. Ya, pengawasan dari pemerintah. Ya, pemerintah itu perlu untuk mengawasi dan memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menjaga. Sebab itulah fungsi dari siasa syariah. Siasa itu artinya pengaturan yang mencakup kebaikan semuanya. Mencakup kebaikan semuanya. Karena itu pemerintah diberikan dari wewenang mengatur dari sudut-sudut politik dan diberi kelapangan di dalam hal tersebut. Ya, dan ada kaidah-kaidah terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya jelaskan adalah pokok-pokok yang bisa merusak sebuah perekonomian. Dan ini yang disebut dengan nama usul al-buyu' al-muharramah atau usul muharramat fil iqtisad. Perkara-perkara yang diharamkan, pokok-pokok yang diharamkan di dalam sebuah perekonomian. Yang pertama, apabila dalam instrumen ke ekonomi tersebut atau dalam produktivitas ekonomi itu mengandung hal yang diharamkan. Apakah pada barangnya, pada akadnya, pada cara kerjanya. Ya, kalau ada hal yang diharamkan, maka itu tidak diperbolehkan. Sebab itu merusak perekonomian. Hal-hal yang diharamkan itu, ya, kalau dia keluar dari apa yang diperintah, itu pasti akan masuk ke dalam pintu kezaliman, keluar dari keadilan. Keluar dari keadilan, itu kaidah tetap. Kemudian yang kedua, dari sebab pokok yang diharamkan, perkara yang diharamkan dan tidak boleh ada di dalam sudut perekonomian adalah riba. Dan riba ini luas sekali pembahasannya, masuk di dalam banyak bab. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu melarang orang masuk ke dalam riba. Ya, melarang manusia itu masuk ke pasar kalau dia tidak mempelajari fikih tentang riba. Khawatir nanti dia ke pasar bertransaksi, dia berlaku riba untuk manusia, dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa itu riba. Maka dia harus belajar fikihnya. Dia pahami itu. Sebab ini bisa merusak perekonomian, mencekik orang, dan bisa menghancurkan. Iya, bisa menghancurkan. Kemudian dari sebab pokok adalah kezaliman. Kezaliman dengan segala bentuknya. Iya, kezaliman inilah yang mewarnai
banyak transaksi jual beli yang diharamkan. Kenapa? Karena ada kezaliman di situ. Penipuan terhadap manusia. Mengambil harta orang tanpa hak. Mengambil harta manusia tanpa hak. Dan ini contoh-contohnya banyak sekali. Iya. Kasus-kasus yang berjalan juga tengah manusia banyak sekali. Kemudian yang keempat, apabila dari hal yang diharamkan, dari pokok yang tidak boleh ada di perekonomian adalah gharar, ketidakjelasan, qimar, ya, menghadapkan kepada resiko, tantangan yang membahayakan. Nah, itu semuanya diharamkan. Ya, qimar itu seorang masuk dalam sebuah transaksi, dia keluarkan biaya, mungkin menang, mungkin kalah. Nah, itu tidak boleh dalam syariat kita. Itu namanya qimar, diharamkan. Sebab seorang muslim itu hanya boleh masuk ke dalam sebuah hal yang jelas, itu adalah halal dan bermanfaat. Ya. Kalau dia ada mungkin halal, mungkin haram, mungkin menang, mungkin kalah di dalam hal tersebut, padahal dia sudah bertaruh, ya, untuk itu, maka itu tidak diperbolehkan dia masuk. Demikian pula pada hal yang jahalah. Ya, karena itu dari sudut pokok, kenapa mata uang kripto itu tidak diperbolehkan, itu harusnya disinggung ya, pada orang-orang yang tidak memperbolehkannya. Dari sudut pokok di sektor perekonomian itu, karena ketidakjelasan. Tidak ada asetnya, tidak ada hal yang menjaminnya, tidak ada fisiknya. Ya, bagaimana dianggap itu bernilai? Dan ini dari hal yang membahayakan ya. Kemudian yang kelima, dari hal yang membahayakan perekonomian juga, pada perkara-perkara yang merupakan dariah pengantar kepada hal yang diharamkan. Ada hal-hal dilarang karena mengantar kepada hal yang diharamkan. Iya, dilarang untuk menjemput sebuah produk dari pedagangnya di tengah jalan. Ini pedagang mau jalan ya ke kota, dihadang di tengah jalan. Maka itu dilarang. Kenapa? Sebab itu pintu membuka masuk ke dalam hal yang diharamkan, menipu orang. Ini si pedagang nggak tahu berapa harga di kota. Dia nggak ngerti. Makanya dia dilarang, dijemput di tengah jalan. Biar dia ke kota, biar dia menjual. Biar dia menjual. Nah, itu semuanya hal yang diperhatikan ya di dalam syariat kita. Dan yang terakhir, ada hilah. Ya, dari perkara yang merusak perekonomian apabila itu adalah hilah yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Ya, trik saja, tikungan, ya, jalan tikungan untuk sampai kepada hal yang diharamkan. Orang-orang Yahudi dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Bagaimana caranya diakali? Padahal di hari Sabtu itu Allah fitnah mereka. Di hari Sabtu justru ikan itu muncul banyak sekali di hari Sabtu. Tapi mereka tidak boleh, dilarang. Maka mereka pasang jalannya di hari Jumat, mereka ambil di hari Ahad. Ya, ketika ditanya tentang hal tersebut, mereka bilang kami tidak pasang, tidak menjala hari Sabtu. Ya, kami pasangnya di hari Jumat. Ya, diambilnya di hari Ahad. Inilah hilangnya orang-orang Yahudi. Ya, hilangnya orang-orang Yahudi. Dan gaya bentuk seperti ini banyak sekali di transaksi perekonomian dewasa ini, dan itu harus diwaspadai. Ini semuanya perlu pembahasan-pembahasannya. Banyak hal dari apa yang saya terangkan, ini garis-garis besar. Mungkin bisa ditangkap ya dari garis-garis besar. Ya, tapi bisa tergambar sudah dari situ insyaallah ta'ala bahwa kedaulatan ekonomi itu diatur dengan sangat indah di dalam syariat. Dan kita sisa menjalankan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita bangun SDM yang bagus untuk hal tersebut. Ya, dan kita bangun orang-orang yang paham tentang fikih perekonomian Islam, ya, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik di tengah manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.